Halo Kemis. Oke, kalau kamu belum makan, silahkan makan dulu lalu kencangkan ikat pinggang kalian karena kita akan masuk ke dalam dunia kuantum. Jika kalian berpikir model atom ini sudah tepat, tunggu dulu karena pergerakan elektron yang sebenarnya tidak seperti tata surya, tapi seperti ini. Kita akan bahas dulu sedikit mengenai sejarah, tapi tolong digarisbawahi karena ini adalah fisika, kita tidak akan masuk terlalu dalam. Kalau kamu mau tahu lebih dalam, silahkan bertanya ke guru fisika Anda. Apakah kalian pikir teori Bohr sederhana? Sebenarnya tidak sesederhana itu. Tapi sudahlah ya, kita lanjut aja ke teori mekanika kuantum. Bermula dari dua fisikawan ini yang menyatakan bahwa energi adalah kuanta dan cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel, lalu diteruskan oleh de Broglie yang menemukan dualisme partikel gelombang, di mana semua materi itu ternyata memiliki gelombang dan besar panjang gelombang berbanding terbalik dengan ukuran. Karena elektron kecil, maka panjang gelombang dari elektron adalah besar. Lalu dilanjutkan lagi oleh Heisenberg dengan ketidakpastiannya dan Max Born dengan persamaan gelombang 3 dimensinya. Maka didapatlah persamaan Schrödinger. Boleh dibilang Schrödinger adalah ilmuwan penting yang membuka tabir mekanika kuantum. Persamaan Schrödinger mampu menentukan daerah kebolehjadian ditemukan elektron yang selanjutnya dia sebut dengan nama orbital. Dari perhitungan rumus fisika dan matematika yang advance, didapatlah sebuah grafik 3 dimensi. Ya benar, grafik 3 dimensi gelombang, tempat elektron kemungkinan besar berlokasi yang dinamakan orbital. Berikut adalah gambar grafik 3 dimensinya. Berdasarkan grafik, orbital dibagi menjadi 4 jenis, yakni orbital S yang memiliki 1 grafik, orbital P yang memiliki 3 grafik, D yang memiliki 5 grafik, dan orbital F yang memiliki 7 grafik. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang fisikanya. Sekarang kita balik ke kimia. Di kimia, agar mempermudah, mari kita tutup gambar grafik ini dan kita ganti dengan gambar kotak. Masing-masing kotak memiliki 2 elektron. Bisa kalian lihat bahwa orbital S maksimal akan terisi dengan 2 elektron, orbital P maksimal terisi dengan 6 elektron, orbital D maksimal terisi 10 elektron, dan orbital F maksimal terisi 14 elektron. Tentu saja ada beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah aturan Hund. Menurut Hund, setiap orbital akan terisi 1 elektron terlebih dahulu sebelum berpasangan. Setelah kalian mengenal apa itu orbital, mari kita masuk ke konfigurasi mekanika kuantum. Selain Hund, ada aturan lain yaitu Aufbau, di mana elektron akan mengisi orbital dengan energi terendah terlebih dahulu. Aufbau di sini bukan nama orang, melainkan bahasa Jerman yang artinya bangunan. Aturan Aufbau dicetuskan oleh 2 ilmuwan yaitu Wolfgang Pauli dan Niels Bohr. Dengar baik-baik dan jangan skip bagian ini karena ini penting. Urutan energi ditunjukkan oleh tanda panah dalam diagram ini. Nah, kita akan belajar cara membuat dan menghafal diagram ini terlebih dahulu. Pertama, tulis kulit dari 1 sampai 7, lalu tulis orbital S beserta maksimal elektron yang dapat terisi sebagai superscript. Selanjutnya, dengan ketentuan yang mirip, tulis orbital P mulai dari kulit kedua, orbital D mulai dari kulit ketiga, dan orbital F mulai dari kulit keempat. Setelah itu, mari ikuti orbital sesuai tanda panah dari atas. Jadi, berikut ini adalah urutan orbital sesuai aturan Aufbau dari energi rendah ke energi tinggi, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Mari kita masuk ke contoh pertama yaitu magnesium. Magnesium memiliki jumlah elektron 12, jadi konfigurasi barunya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bisa dilihat bahwa 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 adalah 12. Lanjut ke contoh yang kedua yaitu belerang. Belerang memiliki jumlah elektron 16, jadi konfigurasi barunya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Di sini 3p tidak terisi dengan 6 elektron melainkan hanya 4 elektron dikarenakan jumlah elektron dari 1s sampai 3s sudah 12 elektron. Dan karena belerang mempunyai elektron 16 maka tinggal sisa 4, maka orbital 3p hanya terisi 4 elektron. Lanjut ke contoh yang ketiga yaitu palladium.
palladium memiliki jumlah elektron 46. Jadi konfigurasi barunya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d8. Tabel periodik unsur itu tersusun atas 118 unsur. Jadi bayangkan seberapa panjang konfigurasi atom yang memiliki jumlah elektron 118. Maka dari itu dibuatlah aturan untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron mekanika kuantum dengan menggunakan golongan 8A, yaitu gas mulia. Pertama, perhatikan dulu konfigurasi gas mulia berikut ini. Apakah kalian ada melihat polanya? Kalau belum mengerti, kita lanjut aja ke contoh soal. Misal palladium tadi yang memiliki konfigurasi sebagai berikut. Konfigurasi 1s2 sampai dengan 4p6 adalah konfigurasi dari krypton atau Kr. Maka konfigurasi ini dapat diganti dengan Kr36, sehingga konfigurasi dari palladium berubah menjadi Kr5s2 4d8. Jadi bisa kita simpulkan sebagai berikut. Jadi, jika kita memiliki atom Pb dengan jumlah elektron yaitu 82, maka konfigurasinya adalah Xe 6s2 4f14 5d10 6p2. Dan jika kita memiliki atom uranium dengan jumlah elektron 92, maka konfigurasinya adalah Rn 7s2 5f4. Ada beberapa keanehan konfigurasi elektron dari unsur logam transisi, namun kita hanya membahas satu keanehan saja, yaitu tentang kestabilan orbital, khususnya di orbital S dan D. Orbital itu stabil biasanya saat terisi penuh atau terisi setengah penuh. Paling stabil tentu saja saat terisi penuh, diikuti dengan setengah penuh. Fenomena yang akan kita bahas terjadi pada konfigurasi elektron yang berakhir di D4 dan D9. Contoh pada atom Cr24, konfigurasi yang seharusnya adalah Ar4s2 3d4 akan berubah menjadi Ar4s1 3d5, di mana satu elektron 4s akan berpindah ke 3d agar terisi setengah penuh. Contoh selanjutnya pada atom Ag47, konfigurasi yang seharusnya adalah Kr5s2 4d9 akan berubah menjadi Kr5s1 4d10, di mana satu elektron 5s akan berpindah ke 4d agar terisi penuh. Masih banyak keanehan lain seperti konfigurasi Pd itu faktanya adalah Kr4d10 dan uranium itu faktanya adalah Rn 7s2 5f3d6d1. Tetapi karena penjelasan untuk keanehan ini terlalu rumit untuk anak SMA, maka abaikan dulu keanehan yang ini. Maka pahami baik-baik dan jangan asal googling dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada saran ataupun kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat membuat video yang lebih berkualitas. Bye-bye.